program studi yang membuka RPL, dan memang harus ada sertifikatnya gitu ya untuk bisa membuka RPL. Jadi RPL tadi kan ada tipe A dan tipe B, yang tipe B itu dokter jadi untuk dosen, jadi kita tipe A. Tapi tipe A sendiri ada dibagi dua, jadi satunya itu transfer kredit, itu biasanya yang sudah kuliah punya di perguruan tinggi mana pindah ke perguruan tinggi kami misalnya, kemudian kita akui dari transfernya. Mungkin yang nggak termasuk itu ya. Yang satunya adalah pembelian kredit atau pengakuan kredit gitu. Jadi ini kalau yang dari kayak RKP ini ya, pendidikan non formal, informal. Kemudian kalau dari undang-undangnya sendiri yang 21 tahun 2021 itu ya, yang pasal 8 itu tertulis dan atau bekerja. Nah, itu ya, jadi sebetulnya dari LKP lulus itu langsung lanjutkan ke RPL bisa sebetulnya langsung bisa gitu. Kalau yang saya lihat dari berita-beritanya juga memungkinkan seperti itu. Tapi Bapak Ibu, ini nantinya akan kembali ke program studi masing-masing. Ada yang program studi yang mensyaratkan harus bekerja dulu. Tapi kalau dari undang-undangnya kalau nggak apa sih, kalau saya nggak salah gitu. Nanti Prof ada yang mensyaratkan harus kerja 2 tahun meskipun dari RKP gitu ya, yang harus kerja dulu gitu. Oh ya, syarat untuk bisa RPL yang pertama yang pasal 8 yang A itu harus punya ijazah SMA setara gitu ya, mungkin paket itu yang wajib. Jadi kalau nggak punya ijazah SMA, LPK itu sebenarnya nggak bisa untuk melanjutkan untuk ke RPL gitu ya. Nah, bahkan teman saya di perguruan tinggi lain, pokoknya harus 5 tahun kerja. Oh ya, siap Prof gitu ya. Tapi sebetulnya kalau dari undang-undangnya sih tidak seperti itu. Nah, berapa tahun juga bekerja itu kalau yang masukan dari dulu pembelajar dari ITS itu juga itu tergantung prodinya masing-masing. Ada yang bicarakan 2 tahun, 3 tahun ya gitu. Nah, kalau yang dari LPK langsung itu ya mungkin ke prodi-prodi yang bisa langsung menerima kan gitu ya. Nah, selama ini Wisdom juga ada kerjasama, tapi sama LPK belum gitu ya. Selain dari umum yang masuk lewat jalur biasa RPL, ya ada kerjasama dengan instansi gitu ya. Tapi LPK belum. Jadi monggo nanti kalau mau kerjasama, MOU dengan bisa menghubungi mungkin BR3 yang kerjasama gitu ya. Kalau dengan ada MOU itu mungkin lebih enak dengan pengakuan. Jadi tak perlu ribet-ribet. Jadi LPK misalnya khusus komputer gitu ya, itu mata keterampilan tadi ya. Istilahnya mata keterampilannya ABCDE, kemudian itu bisa diakui di mata kuliahnya ini tuh apa gitu ya. Nanti diskusi ini belajar apa, oh ini bisa diakui gitu ya. Jadi nanti setiap kalau ada kerjasama pokoknya ada yang masuk tinggal nggak perlu repot-repot itu lagi, saya pikir gitu. Jadi memang seharusnya memang dari RPL itu kita juga perguruan tinggi juga harus hati-hati memang. Jadi kalau terus remote ya misalnya itu kita bisa kena sampai paling nantinya itu sebenarnya kalau ada sistemnya dari perguruan tinggi institut informasi enak, tapi kan itu mahal. Jadi seharusnya yang menentukan itu siswanya. Siswa daftar, saya menguasai apa, itu bisa tercermin dari CPMK-nya. Jadi di perguruan tinggi ada istilah mata kuliah, tapi mata kuliah itu kan mungkin siswa kurang tahu, jadi apa sih software engineering atau mata kuliah apa. Tapi dari CPMK-nya mungkin bisa lebih tahu ya, siswa mengetahui menguasai apa, siswa menguasai apa. Itu mungkin siswa, oh saya ini sudah kerja menguasai ini, plus buktinya nanti dilampirkan. Nah sebetulnya kalau sudah gitu nanti anak mata kuliahnya yang sudah tampil mana saja, itu punya sistemnya. Kalau nggak punya sistem ya kayak kami itu
Memang kaum bangun, tapi sekarang ini belum jadi harus kerja keras itu. Melihat bukti-bukti yang sudah mereka punyai, ya, mereka punyai. Jadi ada belasan bukti yang bisa dilampirkan Bu. Jadi jenis ya, nanti bisa lihat di penjelasan nanti, misalnya daftar riwayat pekerjaan, sertifikasi tadi ya, kemudian buku harian, catatan, video kerja, logbook itu bisa dipakai semua bahwa membuktikan itu saya sudah kerja di situ, punya kemampuan seperti ini. Dan nanti bisa diakui oleh biasanya ketua program studinya. Calon siswa ini bisa ini, bisa ini, bisa ini. Nanti pada SKS yang bisa diakui. Nah tadi dari hotel ke bahasa bisa gitu ya, jangankan dari hotel yang punya tadi pelajaran bahasa Jepang, nggak punya sertifikat itu aja kerja aja bisa diakui Pak. Saya kerjanya pelajaran Jepang itu langsung bisa diakui gitu ya. Bisa Pak, coba ya nanti nggak sebanyak kalau yang sama gitu ya, dari pelatihan perhotelan ke perhotelan sendiri, nah itu banyak yang diakui, tapi yang lebih banyak lah pokoknya dibanding yang bukan dari perhotelan ya, dan semuanya. Mungkin kita bisa cari Pak ya, 80% ya tadi ya yang begini. Itu saya pernah dapat masukan dari diri sendiri waktu di Solo itu 70% Pak. 65 sekarang. Saya dulu maksimal ya. 65% maksimal ya. Nah itu Pak, kita harus hati-hati di situ sekarang. Karena kalau kebanyakan nanti bisa ditutup titik juga ya. Nah itu memang kita harus ya cermat di situ juga. Monggo silakan, karena ini filosofinya, karena pada RPL itu bukan dari pemerintah loh kayak dasarnya. Dasarnya itu kalau yang disebut-sebut di pertama dulu itu karena dari Ki Hajar Dewantara. Jadi dasarnya itu sudah dari dulu bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan itu. Jadi kita semangat itu. Jadi mungkin sudah ditambah tadi Pak ya, pemerintah masih kekurangan S1, S2, S3 gitu. Jadi RPL itu ada sampai S3, Pak saya bingung ya, RPL-nya S3 itu kayak apa? Kalau S2 masih mungkin kan, tempat saya yang manajemen ada yang S2. Nah kalau soal nanti kerja, ya kalau misalnya kuliah murni, yo bisa pagi di pagi ya, sama. Kalau kerja di tempat kami ada yang kelas sore, nanti jamnya ya hampir sama gitu ya. Monggo silakan menyesuaikan fleksibel gitu ya, fleksibel. Cuma tadi ada kelas tersendiri enggak apa. Jadi RPL itu semangatnya kalau RPL itu masuknya saja diakui berapa, sehingga kuliahnya nggak perlu sampai panjang gitu ya, 4 tahun gitu ya, mungkin bisa lebih pendek 3 tahun atau mungkin 2 tahun kan, bisa seperti itu ya. Tapi itu masuknya aja. Kalau sudah masuk, itu semangatnya RPL itu sama dengan mahasiswa reguler lainnya yang masuk lewat jalur awal. Gitu ya. Ya, saya pikir seperti itu, monggo silakan dimanfaatkan. Memang lebih enak yang setara Bapak Ibu. Jadi kerjasama dengan yang setara. Kalau nggak setara itu yang diakui sedikit. Monggo, Pak Tarun. Ada yang mau bertanya langsung dari LKP? Saya Pak. Monggo, silakan. Juga pertanyaan untuk beberapa kampus yang juga tersentuh presentasi di sini ya. Tapi tadi sebagian sudah keterwakilannya dijawab oleh dari Unwahas tentang lampiran-lampiran yang mungkin yang ingin saya ingin juga perlu tahu dari lembaga kami yang kaitannya dengan apa tadi CPNS ya, sebenarnya tadi CPMK. Jadi kita sudah dijelaskan sama Ibu ya, ternyata kan ada banyak sekali item-item yang harus dijawab ya Pak ya kalau di CPMK itu. Nah artinya berarti di situ sudah pasti kurikulumnya sinkron dulu ya Pak ya. Nah mungkin untuk bisa menjalin kerjasama yang seperti ini kan berarti di awal mungkin memang kampus yang akan kita ingin kerjasama tadi yang pasti sinkronisasi kurikulum dulu supaya ketika kita mau mengajukan kerjasama misalkan dengan kampusnya Bapak itu
akhirnya terjawab ya, akhirnya bisa di ACC anak-anak itu sehingga kemungkinan ditolak kan minim. Nah ini mungkin yang saya ingin jelaskan tentang CPMK itu Pak, yang seperti apa CPMK-nya, item-itemnya kurang lebih seperti apa, sehingga mungkin untuk gambaran kami ternyata kok instrumen penilaiannya mungkin akan menjadi dasar kami untuk mempersiapkan seperti itu. Mungkin itu yang ingin kami jawab. Yang kedua pastinya mungkin yang pertanyaan paling umum juga ditanyakan peserta, sebenarnya biayanya seperti apa apabila sudah dikonversi untuk biaya kuliahnya, apakah sudah terpotong sekian persen atau berapa persennya, itu mungkin juga perlu kami pahami supaya menjadi dasar pijakan kami untuk sosialisasi ke peserta didik kami, alumni kami, terutama yang sudah bekerja tadi ya. Ketika sudah bekerja, sudah punya pengalaman, selain kompetensi juga berarti kan artinya SKS yang ditempuh semakin berkurang karena mungkin banyak yang sudah di sintrol istilahnya kurikulumnya gitu ya. Nah itu mungkin semakin biayanya kecil berarti mungkin semakin kurikulum yang ditempuh itu mungkin juga biaya mungkin apakah ini juga mengikuti atau seperti apa. Mungkin yang ingin kita sampaikan seperti itu dulu Pak. Terima kasih atas informasinya, ini sedikit memberi gambaran kami ya. Oke, terima kasih. Kalau di kurikulum di perguruan tinggi itu ya ada istilah OBI ya, outcome based learning yang gitu ya. Itu ada istilah-istilah teknis gitu. Jadi mungkin khusus juga nggak perlu ngerti tentang gitu ya. Ada CPL, capaian pembelajaran lulusan. Jadi lulusannya nanti diminta bisa punya karakter ini, punya keahlian ini, punya keterampilan ini, pengetahuan ini kan gitu toh. Nanti ada mata kuliah, itu mungkin sudah tahu. Nah, mata kuliah mungkin nanti ada tadi ya capaian pembelajaran mata kuliahnya yang mungkin lebih jelas. Misalnya ya mata kuliah akuntansi biaya gitu ya. Ya CPMK-nya itu ada beberapa, misalnya mampu untuk menghitung harga pokok produksi. Nah itu kan lebih komunikatif Bu. Jadi baca fungsi biaya itu apa nggak tahu ya. Tapi kalau mampu menghitung harga pokok produksi, mampu untuk menghitung cost of goods, cost of manufaktur, bisa menghitung profit. Nah, misalnya gitu ya, misalnya ini saya juga nggak tahu akuntansi seperti apa. Nah itu CPMK-nya itu yang dikomunikasikan ke siswa. Kalau nggak salah itu aturan seperti itu. Sebenarnya seperti itu ya. Jadi siswa yang pilih CPMK. Kalau punya sistem itu mata kuliahnya sudah terklik sendiri itu. Oh ini sudah terpilih berdasarkan siswa yang memilih CPMK-nya. Nah itu nanti buktinya tadi kan banyak gitu ya, belasan bukti yang bisa dilampirkan sertifikat, kemudian video kerja, logbook kerja itu bisa. Itu memang tujuannya untuk mempermudah ya. Tapi juga nggak bisa sembarangan profil menentukan, kakaknya mata kuliah berapa tadi Pak? 65% gue harus tinggal kuliah. Dua semester nggak bisa gitu ya. Tetap ada perhitungannya, belum nilainya juga kan Bu. Itu kadang memang kita dari yang ngurusi RPL itu sulit sekali ya gitu ya. Tapi ya harus kita terima gitu ya. Nah, kalau kita membuka pakai dari Unisula itu jagonya. Kalau biaya itu bunganya itu istilah yang kalau RPL saja ya. Kalau biaya membuat tergantung perguruan tingginya. Kadang ada yang lebih murah dari regulernya, ada juga yang lebih mahal, lebih murah. Mungkin kadang karena nggak ada juga yang tidak pakai uang gedung ya Pak. Uang gedung itu nggak ada sehingga bisa lebih murah. Tapi mungkin SPP-nya lebih mahal. Bisa saja itu tergantung nego. Tergantung MOU juga bisa Bu, saya mau MOU dengan jenengan tapi Bu saya jangan pakai harga ini. Nah siapa tahu diperbolehkan. Gak ada ketentuan gitu. Satu lagi mungkin bisa barangkali menjadi nilai tersendiri juga atau mungkin jadi pijakan untuk mungkin siapa ya, mungkin Pak Reza mungkin bisa jelaskan yang tentang kaitannya LSK sertifikasi tadi, mungkin karena tadi mungkin seperti bahas lebih ke GSP gitu. Nah padahal di kursus-kursus itu juga ada lembaga sertifikasi kompetensi atau LSK gitu. Jadi banyak kan kami itu lulusannya dari LSK. Nah ini juga sepertinya
juga perlu pertimbangkan untuk menjadi bagian yang dikerjasamakan juga mungkin Pak ya, seperti itu. Terima Ada kasih. ketentuannya Bu, itu mau sertifikat apa itu tergantung prodinya. Kalau prodinya minta itu ya sudah. Oh, Tapi iya. kalau enggak, Bu, itu semua masukkan siswa itu suruh, apalagi yang sudah kerja itu kan punya banyak bukti, masukkan semua. Biar SKS yang diakui itu banyak. Bahkan kalau ada mekanismenya, kalau misalnya, loh saya kok cuma diakui 30 SKS, saya harusnya bisa lebih, bisa Bu. Itu di mekanisme RPA-nya sebetulnya bisa, nanti ada sanggahan gitu ya, nanti dilihat lagi. Kalau misalnya saya bisa ini, maka boleh ini boleh nggak, kok nggak diakui, nanti itu bisa prodinya, oh ya saya tes dulu, jadi dikasih soal ujian UTS atau UAS itu ya, bisa jawab, bisa diakui, itu boleh sampai segitu. Oke, baik Pak, terima kasih informasinya. Baik, ada lagi mungkin pertanyaan? Pak, kalau untuk yang melalui jalur RPL paling banyak berapa SKS Pak, kalau dari yang diterima, maksudnya yang dikonversi, yang bisa dikonversi? Maksimal ini tadi 65. Kalau dulu saya dengar 70 Pak. 70. Kalau dari Siti Kubang sendiri, maksudnya sudah ada? Nggak ada, tapi selama ini belum pernah 70. Oh belum pernah ya? Oke, berarti maksimal masih di 65 mungkin ya? Iya. Oke. Kita takutnya kalau nanti jadi bukan itu loh. Oh ya, takut ada sengketa ya Pak ya? Daripada disebut. Baik, baik, terima kasih Bapak dari Universitas Siti Kubang. Mungkin bisa saya lanjutkan ke Universitas Semarang.